Ada Mas Bowo. Aduh. Jadi kalau kita tahu soal TikTokers yang begitu booming, miliaran orang nonton dia, ini orangnya nih. Kenapa kok bisa viral? Tadi jawabannya apa? Karena awalnya buat video yang iseng-iseng aja. Iseng-iseng, ngeluangin waktu yang kosong, kita gunain buat video yang menarik gitu. Biar yang lain tuh pada suka juga. Jadi saya mau menyampaikan yang lagi nonton pada Suka TV. Saya datang di negeri kalian udah 14 tahun, alhamdulillah udah warga negara Indonesia. Doain buat saya supaya saya tetap bisa menghargai Indonesia, tetap bisa jadi warga yang baik. Amin. Karena saya kan pendatang dari luar negeri sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam. para pemirsa pada Suka. Kita ada di Al-Barkat. Dalam bahasa Arab itu Al-Barokah adalah ziyadatul khair atau add values. Sebuah nilai yang akan selalu bertambah memberi nilai. Nah, nilai saya datang ke Al-Barokah ini adalah ketemu dua orang hebat. Alhamdulillah. Nah, yang pertama paling ujung aja tuh, yang wajahnya ganteng, artis sinetron, ada nggak ya? Oh iya itu. Nggak ada berarti saya. Ini Alhamdulillah. nah, Mas Atta, Alhamdulillah. ganteng banget, dia seorang pengusaha. Saya bilangnya Sultan Karpet. Oh, terima kasih Pak, saya mau sultan dari lahir. Karpet bukan kamu. Oh iya. Ya, kalau Pilpres kemarin pasti kalau dia dukung Jokowi pasti disebut kampret. Nah, tapi ini karpet. Jadi ada kata yang menarik dari karpet tadi ketika dia memang menjadi sales marketing yang very very good ketika dia bilang, "It's okay, ini karpetnya tebal tapi harganya tipis." Waduh, itu adalah tipuan marketing yang membuat saya ingin membeli untuk masjid saya. Nah, yang kedua yang tidak kalah heboh dan hebat ini ganteng juga kayak artis Korea. Saya kebetulan baru pulang dari Korsel loh ya. Jadi saya tahu persis BTS dan lain sebagainya. Gitu. Ada Mas Bowo. Aduh. Jadi kalau kita tahu soal TikTokers yang begitu booming, miliaran orang nonton dia, ini orangnya nih. Nah, Ini kembarannya Pak. oh iya. Iya kembarannya. Oh iya. Saya kok nggak percaya. Oh, iya bener juga sih, mesti kau percaya. Oke. Iya. Ya karena kita hanya percaya kepada Allah dan hari akhir. Iya kan? Betul. Oke, dari dua orang ini kita justru belajar tiga hal. Saya langsung dari Mas Bowo ya. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah bahwa hikmah itu kita dapatkan justru dari mana aja. Min ayyi syai'in min ayyi wi'in kharajat, dari tempat manapun. Tiba-tiba keluarlah kalimat pertama itu adalah ketika saya tanya, Mas Bowo, kenapa kok bisa viral? Tadi jawabannya apa? Karena awalnya buat video yang iseng-iseng aja. Iseng-iseng, ngeluangin waktu yang kosong, kita gunain buat video yang menarik gitu. Biar yang lain tuh pada suka juga. Iseng, Kurang kenceng tadi. iseng tanda kutipnya itu adalah sama dengannya itu adalah kreatif. Betul. Mas Bowo itu kreatif. Keisengannya melahirkan kreativitas, inovatif, dan membuat viral. Nah, dari Mas Atta menarik lagi. Saya tanya, kenapa nih banyak orang datang ke sini dari artis, pejabat publik, dan lain sebagainya. Tadi jawabannya apa ya? Aku lupa lagi. Saya belum jawab sih sebenarnya tadi, tapi saya jawabnya begini. Saya itu berteman sama semua orang tanpa lihat posisi orang. Nah, Jadi banyak banget orang berteman sama saya, setelah 2 tahun saya baru tahu ternyata itu pejabat, ternyata itu artis Indonesia. Karena saya nggak pernah lihat orang ini, nggak pernah menghargai orang karena lihat posisi dia. Saya menghargai orang karena dia baik sama saya, tulus sama saya. kalau orang jahat? Biarin aja, itu kan sifat dia. Sifat kita kan Nah, baik. maksudnya kalau orang jahat ke kamu baik nggak ke orang itu? Tetap baik, karena itu sifat baik saya kan sifat baik. Dia sifat jahat. Kita bisa jaga sifat kita nggak bisa jaga sifat dia. Lebih baik kita jaga sifat kita. Nah, itulah kan ya. Jadi saya tidak salah nih ketemu dua orang hebat ini. Yang pertama, keisengan yang kreatif melahirkan begitu antusiasme masyarakat untuk melihat karya-karya Mas Bowo. Yang kedua, melihat orang dari sampai sejauh mana orang itu bisa bersahabat. Siapapun dia yang dekat dengan kita, walaupun dia mau berbuat jahat, nggak peduli banget. Karena sungguhnya kita ingin berbuat baik kepada semua orang. Itu poin pertama ya. Poin kedua ini dari Mas Bowo juga nih. Mas Bowo, serius Mas. Saya belum tanya juga, Mas Bowo tuh, Apa tuh? banyak kalimat keluar kata-kata hikmah itu karena memang punya guru habib, ulama, atau punya orang tua yang begitu sayang sehingga
keluarlah kata-kata hikmah itu, atau dari perenungan sendiri, misalnya pernah sembunyi di kolong 20 hari gitu. Enggak ya? Enggak dong, enggak. Dari mana itu? Dari hati, suara dari mulut sendiri. Oh, dari mulut sendiri. Dari mulut sendiri. Sesuatu yang keluar dari hati akan sampai ke hati. Iya kan? Hati ke hati. Iya, hati ke hati. Mas Atta juga kalau ngomong manis gitu. Itu apa karena jualan karpet atau memang karena nilai kasih sayang? Enggak, karena saya sarapannya pakai gula. Pakai gula ya. Nah, oke. Kalimat kedua yang diingat dari Mas Bowo ini adalah soal be yourself. Betul. Ya, jadilah diri sendiri. Kun nafsak, jadilah diri sendiri. Nah, ini bagaimana filosofis itu bisa lahir? Karena ya aku percaya diri aja gitu. Percaya diri karena gak mungkin juga ngikutin kita mau sukses dengan ngikutin cara orang lain gitu. Iya, betul. Sampai kapan kita ngikutin cara itu kalau misalkan nggak berhasil ujung-ujungnya. Keren banget. Nah, Mas Atta, dirimu udah jadi diri sendiri atau kayaknya ingin mengikuti tokoh besar Muhammad Iqbal dari Pakistan, atau saya punya tokoh keren Pakistan namanya Ziaul Haq. Kenal nggak? Kenal. Oke, Ziaul Haq itu dulu adalah tentara tentara yang dikirim oleh sekutu ke Indonesia, kayak gitu. Ketika perang terjadi agresi kedua kalau nggak salah, lihat santri-santri, tiba-tiba Ziaul Haq berpikir, ngapain gue berperang dengan santri? Akhirnya dia balik lagi, Gurkha ya, tentara Gurkha, dia pimpin partai politik dan dia menjadi presiden. Iya. Itu karena dia seperti itu. Apakah Anda ingin meniru tokoh-tokoh Pakistan yang hebat-hebat, Ali Zina, Muhammad Iqbal, Ziaul Haq, Benazir Bhutto? Pertama sih saya sepakat sama bahwa saya juga prinsipnya seperti ini. Saya mau jadi diri sendiri. Kalau saya pura-pura takutnya saya capek. Ya kan? Apa yang penting saya jaga perasaan orang. Kalau saya ucap orang jadi semangat daripada orang tersinggung. Saya itu jaga banget. Udah gitu orang panggil saya Sultan Karpet, saya dalam hati ngomongnya begini, astagfirullahaladzim, mudah-mudahan saya jadi sultan yang bisa nolong banyak orang. Amin. Kalau Sultan Karpet itu kan barang-barang yang gak hidup sebenarnya. Kalau sultan yang nolong orang kan lebih bermanfaat ya. Jadi lebih baik kita jadi sultan yang bisa bermanfaat banyak orang, dari ilmu, dari rezeki, dari hal apapun sebenarnya. Iya. Gitu. Khairun nas anfa'um linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama manusia. Tapi yang pasti itu jangan pura-pura. Jangan pura-pura kaya, jangan pura-pura miskin, jangan pura-pura dermawan, jangan pura-pura soleh, jangan pura-pura sok ganteng. Saya jujur aja agak nervous bertemu dua orang ini. Dua-duanya ganteng, muda. Gue udah tua, udah punya cucu loh Mas Bowo. Saya. Oh iya. Iya, udah punya cucu. Sama dong. Sama dong. Kayak ayah saya juga udah punya cucu. Dia ayah lu bukan lu. Masa gue disatuin sama kakeknya? Nah, oke ya. Jadi be yourself itu ternyata berangkat dari sebuah situasi jiwa di mana kita percaya terhadap diri sendiri, jangan ngekor jadi kepada orang lain. Kalau bisa orang lain ikut ke kita, tetapi dia tidak peduli mau dicaci mau dimaki, yang penting dia berprestasi. Oke. Nah, ini poin terakhir Mas Atta. Tadi makasih ya, kita dikasih makanan enak dan lain sebagainya. Itu rezeki Kiai sebenarnya. Oh iya. Tadi pagi belum bangun, Allah udah catat jam segini mau makan ini di tempat ini. Dan nggak tahu saya datang kan? Nggak tahu. Itu tiba-tiba datang dan alhamdulillah banget, itu rezeki semua sebenarnya. Itu janji Allah. Saya kan sebagai tuan rumah yang baik, saya sediakan doang. Habis itu kan rezeki masing-masing. Iya, nah itu tuh bahwa dalam hadis Nabi itu, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim doifah. Jadi muliakanlah tamu. Saya, Mas Bowo dan kawan-kawan itu, Mbak Lola, ini tamu. Kalau tamu biasanya dikasih hadiah karpet untuk Ramadan. Setuju nggak ya? Yes. Ini tadi ngomong apa? Mau beli karpet apa tadi? Modus. Ya, tadi mau beli karpet persiapan Ramadan apa tadi? Aku salah dengar. Tapi saya udah niat mau beli untuk hadiah buat rumah ibuku yang hari ini aku sulap jadi majelis taklim. Empuk banget tadi dan harganya udah sangat betul tadi, tebal tapi harganya tipis. Oke, dan ke kiai-kiai ada beberapa sajadah yang saya mau kirimkan ke guru-guru saya tercinta. Nah, yang ketiga dan ini yang paling penting, kita belajar dari dua sosok ini, Mas Bowo dengan Mas Atta ini adalah walaupun sudah sangat terkenal, walaupun Mas Atta udah sangat kaya ya dalam ukuran umur yang begitu muda,
Mas Bowo baru lewat 17 tahun kemarin, selamat ulang tahun. Makasih, Pak. Soleh-soleh ya, barokah. Semoga tambah tinggi. Oh iya. Mau setinggi mana sih emang? Iya, sampai atap aja. Jangan dong, ntar nggak bisa masuk lagi nih kalau Enggak, bentuk bersih laba-laba. Oh iya bisa. Nah, yang tidak berubah adalah sikapnya yang humble, hangat, tenang. Dan Mas Bowo itu kalau ini kadang-kadang pakai koloran, nyapa orang biasa, tidak terlihat bahwa orang ini udah jadi the rising star yang hebat. Saya ingin tanya Mas Boyo. Oke. Kau dari tadi Mas Boyo ya, Mas Bowo. I'm sorry. Oke. Nama aslinya siapa sih? Prabowo Mundardo. Wow, Prabowo Mundardo. Saya punya sahabat namanya Prabowo Subianto. Dia orang humble juga, pernah datang ke tempatku, senang humor dan sebagainya. Makanya waktu Pilpres aku dukung Jokowi, dia di seberang sana. Waktu di Monas masih juga dia humor kayak gitu. Kayak gitu. Waktu di TV malah Prabowo bilang, saya bilang Prabowo ditunggangi menjadi kuda Troya atas orang-orang yang korupsi dan menjadikan agama sebagai politik. Tiba-tiba kata Prabowo, Kang Maman berarti aku berjasa untuk NKRI ini. Oke, hangat banget. Kayak gitu. Sorry, Mas Atta nama aslinya? Atta Ul Karim. Atta Ul Karim. Tapi saya lebih senang panggil Mas. Karena Mas kan naik terus harganya. Oh iya, betul. Masuk. Jadi kalau Atta Ul Karim itu pakai ain to itu artinya pemberian Allah yang maha mulia. Masya Allah. Kayak gitu. Jadi kalau di Quran itu, supaya kelihatan ustadznya saja ya saya. Jadi di Quran itu ada 2 perintah membaca, yang kedua itu Iqra wa rabbukal akram. Baca dan baca, terus membaca, termasuk membaca situasi, membaca orang dan sebagainya, maka Tuhan yang maha mulia akan memberikan kemuliaan. Oke, 2 nama yang bagus banget. Yang satu Prabowo, yang satu Atta Karim, atau kita bilang Atta. Pertanyaan saya yang tadi tuh, kenapa Anda tidak berubah? Karena lebih sadar diri aja. Kita awalnya dari yang hidup yang kayak seperti apa, yang tadinya yang biasa-biasa aja, sederhana. Masa ya kita yang udah terkenal terus menjadi sombong, kan nggak mungkin. Oke. Lebih kesadar diri aja, nggak. Udah gitu juga dapat pelajaran juga dari orang lain. Kayak contoh kayak kan sering main sinetron. Nah, di lokasi itu hanya beberapa artis yang kan di lapangan itu kan banyak juga yang nonton, yang pastinya juga ada juga yang nonton terus pengen minta foto kan. Nah, terus aku dengar dari samping mulut ada anak minta foto, terus artisnya ini nggak mau. Nah, terus pas aku dengar si ibu-ibu ini ngomong, sombong banget ya kalau ini nggak mau diajak foto. Nah, jadi kayak pandangan kalau kita sombong tuh takutnya nanti omongannya nggak ngenakin, kayak mungkin sombong banget sih lu gitu. Jadi kayak pelajaran aja sih, takut yang tadinya orang suka sama kita jadi nggak suka, jadi benci ya kita. Gitu sih. Ya sebenarnya itulah yang disebut dengan sifat Tuhan. Itu adalah selalu menyayangi siapapun. Itu sifat yang dipakai kan, kayak gitu. Nah, yang kedua yang terpenting tadi itu, yang abadi itu hanya Tuhan. Popularitas, ketenaran, uang dan sebagainya itu akan lenyap, karena yang wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram itu hanya Allah. Mas Atta sendiri kenapa Anda tidak memperlihatkan sebagai sultan yang sok-sokan, lalu dikelilingi para bidadari-bidadari yang nggak jelas kayak gitu? Tapi Anda begitu. Ada yang jelas juga sih satu. Ada ya? Yang masih kontak-kontakan malam jam 12. Ada yang jelas juga. Dia hanya ingin menegaskan bahwa dia tidak jomblo gitu aja. Oh iya. Apa yang membuat itu, Mas? Itu bukan istri. Itu istri orang mau ya. Ayo. Apa ya? Tapi hati-hati Mas Atta. Sekarang tuh lagi ribut di luar, lagi rame di luar. Bahwa pacaran dengan, makanya saya telepon secara diam-diam. Iya. Pacaran dengan janda itu biasa. Pacaran dengan peran biasa. Yang nggak biasa tuh pacaran dengan istri orang. Oh gitu. Itu bahaya. Itu suaminya katain dia, suami saya alhamdulillah udah gak bisa bicara lagi, udah matanya merem, udah di bawah tanah sih katanya. Itu meninggal nggak sih? Oh ya meninggal ya itu. Berarti Anda sedang mendekati janda kalau gitu? Gak apa-apa ya. Nggak, ini semua bercanda. Oke, bagaimana Anda tidak terlihat ingin menonjolkan apa yang Anda miliki hari ini? Saya gini ya, tangan saya ini 2 tangan ya, 10 jari. Buat apa saya sombong? Semua orang punya 10 jari. Kecuali kalau saya punya 20 jari baru saya agak sombong sedikit. Mungkin ya. Jadi saya masih manusia kayak manusia yang lain juga, belum ada kelebihan apa-apa. Cuman mungkin kelebihan alhamdulillah dapat sukses dari Allah. Harusnya
tambah turun dong, saya tambah downward dong. Harusnya tambah berterima kasih ya Pak, betul, seperti ini. Jadi kita nggak boleh sombong gara-gara cuma dapat nama Sultan Karpet, banyak orang dekat sama kita, nggak boleh berubah. Buat apa, nggak ada gunanya. Kecuali kalau ada dapat berlebihan yang beda sama yang lain, baru boleh dikit sombong. Tapi kan belum dapat apa-apa, masih biasa-biasa aja kayak dari dulu sampai sekarang begini aja. Yang penting kita jadi diri sendiri, nggak boleh sombong. Kalau sombong berarti kita sanduk rezeki kita atau apa gitu. Iya. Iya. Jadi sekali lagi, wala tamsifil ardi maraha. Sesungguhnya jangan sekali-kali berjalan di muka bumi ini dengan penuh kesombongan, kepongahan. Jadi kita belajar dari Mas Bowo tadi itu sesuatu yang sangat-sangat sederhana tapi penuh dengan makna. Jadilah dari sendiri, jangan sombong, tetap rendah hati, karena kita tidak tahu kapan orang tiba-tiba akan membenci kita gara-gara perubahan sikap itu. Oke, semuanya. Terima kasih, kita mendapatkan hikmah dari dua anak muda yang hebat ini. Dan Indonesia memang kaya dengan ide, gagasan, pikiran, dan juga wisdom. Dan kita bisa mengambilnya langsung dari Mas Bowo dengan Mas Atta. Maaf potong, saya mau menyampaikan sesuatu ini. Silakan, Pak. Ini apa namanya? Bapak mau tausiah atau mau... Oke. mau apa? Yang mau tausiah. Oh, silakan tausiah, Pak. Tapi sudah ada amplopnya. Oke. Iya, saya langsung Kita transfer aja, Pak. Oh, tapi screenshot yang lain. Iya. Jadi saya mau menyampaikan yang lagi nonton pada Suka TV. Saya datang di negeri kalian udah 14 tahun. Alhamdulillah udah warga negara Indonesia. Doain bos saya supaya saya tetap bisa menghargai Indonesia, tetap bisa jadi warga yang baik. Amin. Karena saya kan pendatang dari luar negeri sana. Jadi aku mau jadi contoh yang baik, karena aku nggak mau aku berbuat salah, jadi image orang Pakistan juga rusak dan orang juga salahin saya. Mudah-mudahan saya bisa jadi pribadi yang baik dan bisa hidup saya bermanfaat untuk negara Indonesia. Kayaknya sih enggak, tapi kita kan doain aja. Amin. Kita kan ketahui ya, kadang-kadang dari kita bermanfaat untuk negara, bermanfaat untuk saudara-saudara. Tapi kalau untuk negara nggak bisa, bermanfaat untuk saudara-saudara, untuk teman-teman. Mudah-mudahan seperti itu. Aku sih cita-citanya seperti itu. Dan teman-teman, makasih ya selama ini baik sama saya dan selalu support saya. Iya, terima kasih, Pak. Nggak usah sedih. Oh iya, udah deh, nggak kuat. Oke, semuanya sekali lagi terima kasih dan semoga bermanfaat tayangan ini, dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan likes dan subscribe. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.